Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Andriani dengan nomor NIM 1908102013. Saya dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab kelas 4C. Di sini saya ingin membahas mengenai materi tentang teknik pembelajaran mufrodat. Nah, pembahasan yang pertama yaitu tentang hakikat pembelajaran mufrodat. Apa sih itu mufrodat? Nah, mufrodat atau kosakata atau perbendaharaan kata atau juga bisa disebut dengan vocabulary adalah sejumlah kata atau kumpulan kata yang diketahui oleh seseorang. Nah, mufrodat juga merupakan salah satu unsur bahasa yang paling penting karena ia berfungsi sebagai pembentuk kalimat dan wacana. Nah, mufrodat ini menurut Al-Khuli yaitu merupakan satuan bahasa terkecil yang berdiri sendiri. Nah, baik berupa kata dasar maupun berupa kata berimbuhan. Kesimpulannya yaitu mufrodat adalah merupakan kumpulan kata yang berbentuk kosakata yang diketahui seseorang dan dapat digunakan untuk berkomunikasi baik secara lisan maupun tulisan. Nah, hakikat pembelajaran mufrodat yaitu ada yang berpendapat bahwa seseorang siswa dikatakan telah belajar mufrodat jika ia itu mampu menerjemahkan kosakata tertentu ke dalam bahasanya. Nah, ada juga yang berpendapat bahwa siswa dikatakan telah belajar mufrodat jika ia mampu mencari maknanya dalam kamus dwi bahasa. Menurut Tu'aimah, kedua pandangan itu tuh merupakan pendapatan yang keliru dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pembelajaran mufrodat. Nah, menurut beliau yaitu indikator penguasaan mufrodat terletak pada pemakaian dan pemaknaannya dalam konteks kalimat secara benar. Nah, pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Muhammad Ali Al-Khuli. Nah, kemudian yang selanjutnya ada tujuan pembelajaran mufrodat. Fatih Al-Yunus mengemukakan bahwa orientasi baru dalam pembelajaran bahasa asing termasuk bahasa Arab adalah memperhatikan aspek budaya dalam pembelajaran bahasa, memandang bahasa sebagai alat komunikasi, dan mengoptimalkan penggunaan multimedia, memandang aspek-aspek bahasa secara integral, dan juga memperhatikan aspek bahasa lisan dan memvariasikan program. Mengingat mufrodat merupakan unsur penting yang ada dalam bahasa Arab, maka tujuan pembelajaran mufrodat juga harus diorientasikan kepada fungsionalisasi bahasa Arab itu sendiri sebagai media untuk memahami dan berkomunikasi. Nah, artinya mufrodat itu hendaklah dijadikan alat untuk penguasaan keterampilan berbahasa, baik represif atau istima dan kiroah maupun ekspresif yaitu kalam dan kitabah. Nah, dengan demikian jadi tidak tepat jika pembelajaran mufrodat diarahkan kepada agar usaha siswa itu menghafal di luar kepala. Nah, tanpa strategi dengan upaya dan latihan menggunakan mufrodat tersebut dalam konteks yang tepat. Nah, tujuan pembelajaran mufrodat dengan demikian dapat diarahkan kepada yang pertama yaitu mengenalkan kosakata baru baik dalam teks tertulis atau kiroah maupun dalam wacana lisan atau istima. Kemudian yang kedua yaitu melatih siswa untuk melafalkan mufrodat dengan baik dan benar. Yang ketiga, memberikan makna mufrodat dengan cara yang tepat, baik makna leksikal maupun makna gramatikal yang sesuai dengan konteksnya. Dan yang keempat, yaitu melatih siswa untuk menggunakan kosakata tersebut dalam kalimat sempurna dan kontekstual. Dengan demikian, bahwa indikator penguasaan mufrodat dalam konteks pembelajaran bahasa Arab itu bukan terletak pada seberapa banyak mufrodat yang dihafal, tetapi terletak pada kemampuannya untuk menggunakan mufrodat atau kosakata secara tepat dan baik, memahami teks tulisan dan wacana lisan maupun dalam berekspresi atau lisan dan tulisan. Nah, pembahasan yang selanjutnya yaitu indikator penguasaan kosakata. Nah, indikator dari penguasaan kosakata yang pertama yaitu siswa mampu memahami makna mufrodat ketika mendengar atau membacanya. Yang kedua yaitu siswa mampu mengucapkan mufrodat dengan benar jika menggunakannya dalam percakapan. Yang ketiga yaitu siswa mampu menulis mufrodat tersebut dengan benar. Yang keempat yaitu siswa mampu membaca mufrodat tersebut jika melihatnya dalam tulisan. Dan yang kelima yaitu siswa mampu menggunakan mufrodat tersebut
dalam kalimat sempurna baik dalam tulisan maupun dalam percakapan. Pembahasan yang selanjutnya yaitu ada teknik dari pembelajaran mufrodat, yaitu ada beberapa cara yang bisa digunakan untuk menyajikan makna mufrodat. Al-Khuli misalnya menyebutkan bahwa di antara teknik yang bisa digunakan untuk menyajikan makna kosakata adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menyertakan benda atau barang yang dimaksud. Jadi strategi ini itu digunakan untuk menjelaskan makna kosakata yang sekiranya bendanya ada di dalam kelas. Kemudian yang kedua ada gambar. Nah, benda yang tidak bisa atau tidak mungkin dibawa ke kelas untuk menjelaskan maknanya bisa melalui gambar, baik berupa gambar yang bergerak maupun gambar yang permanen. Kemudian yang ketiga yaitu gerakan. Nah, ada beberapa kata, biasanya kata kerja yang penjelasannya itu lebih baik dengan gerakan. Kemudian yang keempat yaitu ada konteks. Nah, ada juga kata-kata yang penjelasannya itu memerlukan konteks atau dibuat dalam kalimat yang sempurna. Kemudian yang kelima yaitu sinonim. Nah, sinonim juga bisa menjelaskan makna kata dengan menyebutkan sinonimnya atau yang sama fungsi gramatikalnya dengan syarat kata-kata itu yang dikenal oleh siswa. Kemudian yang keenam yaitu antonim. Bisa juga menjelaskan makna kata dengan menyebutkan kebalikannya dengan syarat kata-kata itu sudah dikenal oleh siswa. Yang ketujuh bisa dengan definisi. Nah, bisa menerangkan makna kosakata dengan menyebutkan definisinya. Kemudian yang terakhir ada tarjamah. Nah, langkah terakhir untuk menjelaskan makna kosakata adalah dengan terjemahan ke bahasa siswa. Nah, langkah ini bisa digunakan untuk menjelaskan kata yang tidak dapat dijelaskan dengan cara-cara yang lain. Nah, pembahasan yang selanjutnya yaitu ada evaluasi pembelajaran mufrodat. Nah, secara umum penguasaan mufrodat dapat diarahkan pada dua hal, yaitu tes penguasaan mufrodat yang bersifat pasif-represif dan tes penguasaan mufrodat yang bersifat aktif-produktif. Tes yang bersifat pasif atau represif itu untuk mengukur tingkat pemahaman siswa terhadap arti mufrodat tanpa disertai kemampuan untuk menggunakannya. Sedangkan teks yang aktif atau produktif itu bertujuan untuk mengukur tingkat kepahaman dan penguasaan siswa terhadap mufrodat dalam arti mampu menggunakan mufrodat dengan yang diteskan dalam kalimat yang tepat untuk mengekspresikan pikirannya. Muhammad Abdul Khaliq Muhammad mengusulkan beberapa alternatif item soal untuk evaluasi atau untuk teks mufrodat. Di antaranya yang pertama ada al-ta'rif atau definisi. Dalam tes definisi, di dalam soal itu guru menuliskan suatu mufrodat tertentu dan dalam opsi jawaban mencantumkan beberapa alternatif definisi. Nah, kemudian siswa diminta memilih definisi yang paling tepat untuk kata yang dimaksud. Nah, kemudian yang kedua yaitu menyempurnakan atau melengkapi. Variasi soal jenis ini bisa disampaikan tanpa memberikan alternatif jawabannya, melainkan siswa itu sendiri yang menentukan jawabannya. Kemudian, yang ketiga yaitu sinonim. Nah, dalam soal ini, guru menuliskan satu kalimat sempurna, diikuti dengan pertanyaan seputar persamaan dari salah satu kata yang terdapat pada kalimat yang sudah disebutkan. Kemudian, siswa diminta memilih persamaan kata atau sinonim yang tepat untuk kata yang dimaksud sesuai konteks kalimatnya. Yang keempat yaitu dengan cara antonim. Nah, hampir sama saja dengan ketika menggunakan antonim, yaitu guru menuliskan satu kalimat yang sempurna, kemudian diikuti dengan pertanyaan seputar lawan kata dari salah satu kata yang terdapat pada kalimat yang sudah dituliskan tadi. Nah, siswa diminta untuk memilih lawan kata atau antonim pada kata yang dimaksud. Kemudian yang kelima ada klasifikasi dan kategorisasi. Nah, guru itu menuliskan satu kata yang akan dijadikan soal, kemudian diikuti beberapa kelompok kata yang salah satunya berkaitan dengan kata di dalam soal. Kemudian siswa diminta memilih salah satu dari setiap kelompok kata dan berkaitan dengan kata dalam soal tersebut. Kemudian yang keenam yaitu ada matching atau menjodohkan. Nah, banyak sekali model tes kosakata dalam jenis itu menjodohkan. Dan yang ketujuh yaitu ada merangkai huruf. Nah, sebagai salah satu alternatif tes mufrodat atau evaluasi mufrodat terutama untuk pemula, guru itu bisa mengembangkan jenis tes merangkai huruf. Jadi,
membentuk suatu kata. Kemudian yang kedelapan yaitu menggunakan mufrodat dalam kalimat yang sempurna. Nah, jenis tes ini bisa dilakukan baik secara lisan maupun tulisan. Jadi, seorang guru atau pembuat soal menyediakan kosakata tertentu dan meminta siswa untuk membuat kalimat yang sempurna menggunakan kata tersebut. Nah, yang kesembilan yaitu memilih gambar yang mengekspresikan makna kata tertentu. Nah, alternatif lain untuk teks mufrodat yaitu bisa dengan cara memilih gambar. Nah, jadi guru itu menyediakan beberapa ungkapan sederhana, disertai beberapa pilihan gambar. Salah satunya adalah gambar yang benar-benar mengekspresikan makna ungkapan yang dimaksud. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai materi tentang teknik pembelajaran mufrodat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.